Zizi loh, ulang. Moderator. Moderator. Tes. Oh, iya. Moderator lanjutkanlah dulu. Nyambungkannya. Oke. Baik. Udah lewat 8 menit ya dari kesepakatan kita. Jadi lanjut aja presentasinya. Boleh dibuka materinya. Baik, yang selanjutnya itu workshop 5 yang bakal dilanjutin sama Cahyo Dwi Putra. Silakan. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 4. Workshop 5 itu kami telah melakukan percobaan dengan membandingkan energi kinetik, yaitu perubahan massa benda dan perubahan jenis terhadap perubahan massa benda dan perubahan jenis permukaan atau koefisien geseknya. Di workshop 5, kami karena di workshop 4 itu desain percobaannya belum bisa diselesaikan, jadi di workshop 5 kami selesaikan. Mungkin saya bisa jelaskan nanti setelah saya menampilkan lampirannya. Kemudian saya akan lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu indikator dipilihnya krokodil fisik. Yang pertama, benda yang bisa digunakan sebagai objek eksperimen pada krokodil fisik itu lebih banyak daripada pet simulation. Pada pet simulation itu hanya bisa menggunakan objek hanya 5 kalau tidak salah. Lalu di krokodil fisik itu kita bisa masukkan gambar gitu, jadi kita bisa membuat benda yang baru sehingga benda yang bisa digunakan itu lebih bervariasi, bisa sampai belasan ataupun di atas 20 gitu. Kemudian yang kedua, pada fitur tambahan untuk krokodil physics itu lebih lengkap daripada pet simulation. Seperti benda-benda, pokoknya di pet simulation itu kebanyakan sudah fix, jadi nggak bisa diubah untuk nama permukaannya yang bisa kita gunakan seperti kayu atau kaca, itu tidak bisa diedit untuk yang di pet simulation karena itu sudah fix. Sedangkan di krokodil fisik kita bisa menggunakan seperti kaca, kayu ataupun yang lain untuk permukaannya. Jadi salah satu fitur tambahan itu di krokodil fisik bisa diedit kembali. Kemudian kita beralih ke lampiran. Untuk lampiran workshop 1 itu lebih ke pengiriman nama-nama kelompok dan juga grup di WhatsApp yang akan kami gunakan untuk berdiskusi. Walaupun ini di grup WhatsApp ini tidak digunakan saat berdiskusi karena pada workshop 2 Pak Syukron telah membuat grup kecil pada Edmodo. Jadi kami menggunakan Edmodo walaupun beberapa kali kami menggunakan grup di WA. Nah, untuk di workshop 2, screenshot yang kami ambil adalah screenshot aplikasinya, yaitu yang sudah terpasang, Facetune Capture dan Pet Simulation. Kalian dapat lihat kalau yang di sini ini adalah Pet Simulation, yang di bagian atas, yang di bagian bawah adalah salah satu contoh untuk Facetune Capture. Kemudian di workshop 3 itu lebih banyak pembahasan untuk teori, modul, judul, dan juga apa yang mau kami bahas. Apakah gaya gesek terhadap energi kinetik ataupun energi kinetik terhadap yang lainnya gitu. Kemudian di workshop 4 itu kami membandingkan fitur-fitur dari yang di bagian atas ini itu pet simulation, yang di bagian bawah ada krokodil fisik. Ini masih membandingkan fitur-fitur, jadi kami
merangkum apa yang menjadi kelebihan dan kekurangannya dari kedua ini. Jadi akhirnya kami telah menyimpulkan bahwa yang akan kami gunakan adalah krokodil fisik yang di bagian bawah. Karena di workshop 4 kami kehabisan waktu untuk mendesain percobaan, jadi di workshop 5 kami telah mendesain percobaan. Jadi percobaan kami tujuannya ada dua, yaitu energi kinetik terhadap massa benda dan energi kinetik terhadap koefisien gesek permukaan. Jadi kita bahas dulu yang pertama, yaitu terhadap massa. Energi kinetik terhadap massa, kami memasukkan koefisien gesekannya itu tetap fix berada di 0,2. Lalu massa bendanya yang kami ubah-ubah. Seperti benda kayu, batu, walaupun bentuknya tetap segi empat. Ini salah satu screenshotnya. Nah, kami juga membuat alpanya, yaitu sudut antara bagian bawah sampai permukaannya. Nah, pokoknya seperti pada gambar ini. Oke, saya lingkari ini. Nah, bagian sini. Ya, jadi hasilnya itu berupa grafik energi kinetik terhadap, pokoknya grafik energi kinetik terhadap waktu. Kemudian yang kedua yaitu masanya kami ubah. Masanya tetap, koefisien gesek kinetiknya koefisien geseknya kami ubah. Koefisien gesek yang bagian mana? Yaitu bagian permukaan benda. Jadi bagian bawah, bukan permukaan benda, maksud saya bagian permukaan yang akan dilewati, yaitu permukaan bidang miringnya. Jadi kami menganggap ini seperti kayu, kaca, dan juga tanah. Nah, tanah atau pokoknya itulah tanah. Kemudian ketiga itu kami dapatkan datanya itu sesuai dengan salah satu modul yang kami pakai. Itu salah satu percobaan yang dilakukan di laboratorium. Nah, sekianlah yang dapat saya sampaikan untuk kelompok 4. Saya kembali memberikannya ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk teman-teman, sekian dari presentasi kami. Sebelum akhirnya kami buka sesi pertanyaan ya. Untuk sesi pertanyaan kami beri kami buka untuk 3 pertanyaan. Baik, untuk kawan-kawan silakan ingin memberi pertanyaan. Untuk kawan-kawan, untuk mengefisienkan waktu, kami beri 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya, Saya. Baik, Nur Komalasari. Silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok Siapa ya ini. namanya, kelompoknya? Oh iya, mohon maaf. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Komalasari dari kelompok 3. Nah, yang ingin saya tanyakan, boleh nggak sih lebih dari satu? Satu aja cukup mungkin ya, bagi-bagi kawan. Di kelompok kita lebih dari satu semua. Nah, iya, nggak banyak sih, cuman bisa bagi kita jawabnya. Pertanyaan yang pertama, nah di kelompok 4 nih, apa sih alasan kalian tuh mengambil materi ini? Gitu? Apa tadi itu materinya? Nah, pokoknya itulah apa alasan kalian ngambil materi ini. Terus yang kedua, itu mengapa kalian menggunakan aplikasi
Apa tadi itu ya? Crocodile physics. Iya, crocodile physics. Crocodile physics. Nah, terus yang ketiga itu, apa sih kendala kalian selama melakukan eksperimen sejauh ini? Terima kasih. Yang ketiga tadi kendala kan ya? Ya, kendala atau masalah gitulah. Oke. Ini kendalanya ini selama sampai workshop 5 gitu kah? Iya, selama workshop lah dari awal sampai ke akhir. Oke. Komplit ya pertanyaannya. Ya Terima dong. kasih, Neko Malasari. Udah 3 pertanyaan tuh kawan-kawan. Sebelumnya kita lanjut dulu ya untuk kelompok 3 tadi untuk menjawab pertanyaannya. Ini pertanyaan kita tampung dulu. Terima kasih Nurko Malasari. Sama-sama Indri. Baik. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 sudah presentasi. Dan sekarang untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kawan-kawan tadi. Yang pertama ada dari Rizdo Mustaqim dan yang kedua dari Nur Oktaviani. Untuk pertanyaan dari Rizdo Mustaqim mungkin Eliza sama Setia bisa menjawab. Silahkan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan Rizdo yang pertama tentang apakah terdapat kekeliruan atau tidak sesuai dan bagaimana solusi untuk mengatasinya. Nah, sebenarnya pertanyaan Rizdo ini berkaitan dengan pertanyaan Via ya. Nanti kalau pertanyaan Via nanti malah yang tukang tambahkan. Nah, pada awalnya kami ini mengambil topik atau judul tentang perubahan suhu terhadap wujud benda menggunakan aplikasi PET simulation atau aplikasi crocodile physics. Nah, akan tetapi setelah kami mencoba kedua aplikasi, ternyata tidak ada simulasi yang mendukung untuk melakukan eksperimen tentang perubahan suhu terhadap wujud benda. Nah, setelah itu kami telusuri di aplikasi crocodile physics juga tidak ada simulasi yang membahas topik tersebut, sehingga kami akan kesulitan untuk mendapatkan hasilnya. Nah, di dalam aplikasi PET simulation ternyata ada simulasi yang membahas tentang bentuk dan perubahan energi. Nah, setelah itu kami berinisiatif untuk mengubah judul yang semulanya perubahan suhu terhadap wujud benda menjadi pengaruh perubahan energi terhadap suhu, karena kami juga menyesuaikan dengan software aplikasi PET simulation yang sudah ada simulasinya, yaitu simulasi bentuk dan perubahan energi. Nah, ini juga mempermudah kami dalam melakukan eksperimen, dalam mengetahui hasil pengamatan dan mengetahui setiap perubahan energi yang terjadi. Nah, untuk solusinya untuk solusi cara mengatasinya yaitu dengan mengubah judul yang semulanya perubahan suhu terhadap wujud benda menjadi pengaruh perubahan energi terhadap suhu. Nah, untuk pertanyaan Saudari Via, mungkin Saudari Nurkomalasari bisa menambahkannya lebih lanjut. Saya bisa menambahkannya. Sebenarnya pertanyaan dari Rizdo Mustaqim dan Nur Oktaviani ini saling berkaitan kan ya. Untuk pertanyaan dari Nur Oktaviani tadi, alasan mengapa mengubah judul kan? Alasannya sama seperti yang Saudari Eliza sebutkan tadi, di mana kami awalnya membuat judul yang kami kira ada di antara crocodile physics ataupun di PET simulation, karena untuk
perkembangan eksperimennya kami hanya terpacu untuk 2 aplikasi itu saja karena hanya 2 aplikasi itu saja yang kami ketahui. Dan sebelumnya untuk judul pertama yaitu judul tentang perubahan suhu. Sebenarnya kami sudah berusaha untuk mencari di software lain kan selain Crocodile Physics ataupun simulation untuk menyesuaikan dengan judul kami dan ternyata kami atau memang kami kurang teliti dalam mencari softwarenya, kami tidak mendapatkannya. Jadi dengan sangat-sangat terpaksa kemarin itu kami harus menyesuaikan. Sebenarnya kami ingin menggunakan Crocodile Physics, tetapi di Crocodile Physics itu tidak ada membahas tentang suhu. Dan itu juga salah satu faktor kenapa kami menggunakan PET simulation karena hanya di PET simulation ada membahas tentang suhu walaupun bukan tentang perubahan suhu walaupun tentang perubahan energi terhadap suhu. Jadi itulah sebabnya kenapa kami mengubah judul menjadi perubahan energi terhadap suhu gitu. Jelas enggak? Pada intinya, alasan kami untuk mengubah judul di sini ialah menyesuaikan topik yang akan dikembangkan dengan software yang kami gunakan, sehingga itu mempermudah kami dalam memperoleh hasil eksperimennya. Apakah jelas Saudari Pia atau Saudara Rizdo tentang jawaban yang telah kami sampaikan? Terus saya ingin menambahkan yang pertanyaan kedua. Disitulah kan kalau tidak ada masalah kan mungkin judulnya tuh tidak diganti. Nah, kendala atau masalah yang kami alami itu, yang pertama itu kami tuh sudah menentukan judul terlebih dahulu tanpa melakukan eksperimen. Nah, di mana judul awal itu apa Eliza? Lupa. Perubahan pengaruh suhu terhadap wujud benda. Nah, pengaruh suhu terhadap wujud benda. Kami kira di Crocodile Physics itu sudah ada. Ternyata setelah judul sudah dapat, kami tidak menemukan. Terus kami cari di PET Simulation. Ternyata di PET Simulation itu juga tidak ada. Jadi kami cari workshop selanjutnya, kami cari dulu. Setelah itu barulah kami menentukan judul yang sesuai. Nah, itu kendalanya. Itulah latar belakang mengapa judul kami itu berubah dari yang awal sampai sekarang. Pokoknya itulah intinya kendala yang paling fatal. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Mungkin dari Saudari Setia. Selanjutnya, menjawab pertanyaan Rizdo yang variabel mana yang kelompok kami gunakan, yaitu variabel yang kami gunakan, yang pertama itu energi orang yang mengayuh sepeda dan energi dari air yang mengalir di keran. Nah, di sini mungkin yang membuat Rizdo kebingungan itu karena yang pada percobaan pertama itu diawali dengan energi kimia, sehingga energi kimia ini kan terbatas, menyebabkan energi mekanik pada sepeda itu juga terhambat, tidak berjalan dengan lancar seperti air yang mengalir pada keran tersebut. Itulah yang menyebabkan perbedaan pada hasil dari percobaan ini. Gimana Saudara Rizdo? Rizdo nggak ada di room. Jadi yang lain ada yang masih kebingungan kira-kira? Atau ada yang ingin menambahkan? Sudah terjawab ya, terima kasih. Jadi dilanjutkan kelompok 4.
Jadi kami tutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok 3. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah berpartisipasi dalam presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan dari Nur Komalasari akan kami jawab. Ini pertanyaan ada 3. Yang pertama itu alasan materi yang diambil, yang kedua mengapa menggunakan media crocodile physics, yang ketiga kendala selama workshop gitu ya. Yang pertama, alasan mengapa mengambil materi ini bisa dijawab oleh Nurul Sari. Baik, saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan yang alasan mengapa kami mengambil materi ini. Nah, sebenarnya bebas sih kan mau ngambil materi apa gitu. Dan setelah kami diskusikan, kami memutuskan untuk mengambil materi usaha dan energi ini. Dengan mengembangkan media praktikumnya, plus dengan tujuannya itu ya kami untuk mengembangkan media eksperimennya tersebut dengan aplikasi-aplikasi yang kayak crocodile fisik tadi gitu. Malah Ya, intinya mau mengembangkan materi itu gitulah tuh yang sesuai dengan kelompok kalian gitu kah? ya, Baik. Boleh nambahkan sedikit ya. Selain itu, apa ya tadi, mengembangkan praktikumnya, karena pada materi ini juga banyak banyak yang bisa dikembangkan gitu mengenai praktikumnya gitu, mulai dari variabel-variabelnya seperti itu. Tadi kan udah dijelaskan sama Cahyo tadi kan ya, ada masa yang berubah segala macam gitu kan ya. Nah, itu juga termasuk dalam perkembangan eksperimennya seperti itu. Oke, Malaya. Oke. Sip. Dan untuk yang kedua, pertanyaannya itu mengapa menggunakan media crocodile physics. Baik, untuk Cahyo boleh menjawab. Oke, saya jawab untuk nomor 2. Untuk nomor 2 saya jawab. Tadi saat presentasi sudah saya jelaskan, ada 2 alasan mengapa kami memilih crocodile physics daripada population. Yang pertama kan sudah saya presentasikan tadi, kalau benda yang digunakan sebagai objek eksperimen itu lebih bervariasi di crocodile physics daripada population. Untuk yang kedua itu pada fitur tambahan. Pada fitur tambahan itu di crocodile physics lebih lengkap daripada pet simulation. Jadi untuk desainnya itu kita bisa lebih leluasa gitu. Oke. Itu aja. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir itu kendala selama workshop. Kendala sama workshop sih mungkin kendalanya kurang lebih dengan teman-teman yang lainnya gitu ya. Terutama masalah waktu juga kok dari kitanya gitu. Terus kitanya juga kendala yang pertama itu karena untuk diskusi, yang pertamanya untuk diskusi itu agak susah karena kita nggak ketemu langsung gitu kan ya. Kita lewat daring gitu. Jadi mungkin ada kadang sinyal dari kami yang salah satu dari kami itu sulit seperti itu. Yang kedua, menentukan menentukan modul atau materi gitu.
karena di sini kita kan baru gitu kan ya mengenai pengembangan eksperimen. Kita juga masih awam gitu untuk pengembangan eksperimen ini apa sih mau kita kembangkan gitu kan ya. Sama yang kita bereksperimen atau praktikum itu udah ada instruksinya kayak gitu. Jadi ini nih istilahnya baru gitu karena jadi kita masih belum paham seperti itu. Terus masalah media, nah untuk media ini kita juga terkendala gitu kan ya, karena kita sampai membandingkan dua media seperti itu. Yang pertama kita menggunakan pet simulation karena kita awalnya ya pikir menggunakan pet simulation itu lebih mudah karena kita biasa menggunakan itu karena kita disuruh dosen gitu kan ya menggunakan pet simulation, jadi kita lebih seringnya menggunakan pet simulation. Tetapi ternyata pet simulation itu ternyata fiturnya tuh kurang gitu. Media-media yang di dalamnya untuk kita praktikum itu kurang seperti itu. Maka kita beralih ke media lain gitu. Jadi mau tidak mau kita belajar fiturnya lagi, kita download ulang, kita belajar lagi, download ulang seperti itu. Ya terkendala di bagian itunya sih, pertama waktu, terus tempat ruang diskusi kita, yang ketiga pemilihan modul atau materi karena kita masih belum paham apa yang mau dieksperimenkan atau praktikum kan gitu kan ya. Yang ketiga pemilihan media gitu. Tapi alhamdulillah untuk semua kendala itu bisa kita ada solusinya gitu. Terima kasih. Bagaimana Nur Komalasari? Mala. Oke. Baik untuk Nur Komalasari, terima kasih atas pertanyaannya. Dan sekian dari presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.